Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum ibadah dimulai, saya sekali lagi mohon yang masih ada handphone atau gadget yang masih belum pesawat untuk tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Mohon terima kasih dapat di Mari kita pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja untuk kita boleh menyembah, memuji, memuliakan Dia pada ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan mulai saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa untuk pagi hari ini yang indah. Kami boleh bangun saat kami membuka mata kami. Tuhan memberkati. Kami boleh melihat hari yang baru yang sudah Tuhan sediakan. Terlebih lagi kami sudah Tuhan antar untuk datang ke tempat ini, bersekutu bersama, memuji dan menyembah. Biarlah kami datang dengan penuh kerinduan. Biarlah kami datang dengan penuh cinta kasih kami kepada yang sudah Engkau tahu. Dan kami mau bersuka cita di dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami bertemu muka dengan kami. Kami tahu iblis tidak senang melihat kami memuji Tuhan. Kami tahu iblis akan mencuri sukacita yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kami bersatu hati pada pagi hari ini, mengikat segala kuasa kegelapan, segala kuasa si jahat yang akan merebut sukacita ini, yang akan merebut berkat yang sudah Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak, kami usir dari ruangan ini, dan kami percaya hanya Roh Tuhan sendiri yang boleh ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Biarlah hanya Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami, karena kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan, dan terimalah sembah, pujian, dan ucapan syukur kami yang kami naikkan. Dan kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan Engkau hantar sampai ke tempat ini, sehingga bersekutu bersama dengan kami. Lindungi dan berkati juga setiap saudara kami yang saat ini belum dapat hadir, mungkin dalam perjalanan luar kota, atau mereka juga ada keperluan yang lain Tuhan, tapi kami percaya mereka tetap menaruh hati mereka kepada Tuhan, sehingga Engkau juga memberkati mereka Tuhan, berikan waktu untuk mereka juga menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, karena kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya setiap kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Dan kami diberkati. Yang sakit Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan, sehingga kami pulang beroleh kemenangan di dalam setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa yang sedang berbeban berat, butuh pertolongan. Tuhan Kau jamah pada ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berikan kelegaan, sehingga kami pulang, kami penuh keyakinan bahwa setiap cobaan, setiap tantangan yang kami hadapi boleh membawa kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin.
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dengar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu dipersilahkan duduk, anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan, dan yang di luar silahkan masuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi kita dengar suaranya anak-anak ya. Yesus indah, indah, oh indah. Lebih keras. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Mari kita berdoa untuk anak-anak. Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersyukur melihat anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dilayani, dibimbing, dididik di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, tolonglah kami sebagai guru di sekolah minggu ini untuk sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan yang benar. Kami ingin mempersiapkan mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati ibadah mereka dari awal sampai akhir. Terus memberkati anak-anak, hati mereka dikuduskan, disucikan,
hati mereka dibukakan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh yang melayani di sekolah minggu pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah anak-anak, pelan-pelan. Mari dengan rendah hati di hadapan Tuhan, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita akan bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Musik dengan lembut mengalun. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kita dalam minggu-minggu ini. Haleluya, haleluya Yesus. Iya Tuhan, aku sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Sucikanlah kami, kuduskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan pujian. Kini ku datang padamu Tuhan. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu masukku, ya Rabb Allahku. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tiada henti-hentinya, kesabaran-Mu yang tiada henti-hentinya, dan Kau yang senantiasa terbuka tangan-Mu untuk menerima kami. Ya Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Biarlah pagi hari ini dan penuh dengan keberanian, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena Engkau telah melayakkan kami, telah menguduskan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita dengarkan firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.
Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Kalau bisa ditunjukkan kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Menaikkan ucapan syukur kita. Sebab segala kekuatan di jiwa kita dan segala kebenaran yang ada pada hidup kita, semua adalah milik Allah. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, tersungkur ku di kaki-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu, dan takkan ku melepaskan-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Sebab segala kekuatan dalam jiwa kita semua adalah milik Tuhan. kekuatan di jiwaku, Ketenangan di batinku, ketenangan di batinku, dalam hadirat-Mu Tuhan. dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki, Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Marilah kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau menjadi bejana-bejana yang Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai dan Tuhan bimbing, untuk menjadi alat di tangannya demi kemuliaannya. Mari kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang membentuk hidup kita sampai hari ini. Mungkin ada pergumulan, ada duka, ada suka yang Bapak Ibu hadapi. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu yang kami tidak tahu. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Saat kita mengiring Dia, dan Dia mengiringi kehidupan kita seumur hidup kita. Haleluya. Tersungkurku di kakimu, Tersungkurku di kakimu, merasakan hadirat-Mu Tuhan. rasakan hadirat-Mu, Dan kami takkan melepaskan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu, dan harapan kami hanyalah Engkau. hanya di Dan kami akan berdiri teguh saat kami bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu, jadikanlah kami bejana-Mu. Dan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu, dan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih untuk segala hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hidup ini yang masih Kau percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh layak beribadah hari ini. Kami masih boleh bersekutu bersama-sama hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan menaikkan pujian kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang membimbing kami sepanjang kami bersekutu di dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikan senyum yang manis kepada yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Saya lihat dari layar ini, akhirnya saya sadar saya ganteng juga ternyata. Ya, yang ada maskernya masih buka-buka dikit biar dilihat dia senyum. Yang punya lesung pipi lebih bagus lagi nampak lesung pipinya. Oke, kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Di mana
Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Dengan darah yang kudus. Kami membawa pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait. Kamilah tanda bukti kasih-Mu. Sebagai bukti karya. Menyatakan Kau Allah yang besar dan hidup. Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. 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 Ya, masih semangat? Bapak Ibu, siapa di sini yang perantau? Jadi bukan orang Surabaya asli. Pujian tadi mengatakan dimanapun kita berdiri dan kemanapun kita akan pergi, di situ mujizat terjadi. Amin. Kita mengangkat pujian, denganmu Tuhan ku kan berjalan. Tak pernah aku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
dan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saudara Damar akan membacakan mazmur bagi kita. Mazmur pasal 5 ayat 10 sampai 13. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, lidah mereka penuh kelicikan. Ayat 11. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka berontak terhadap Engkau. Biarlah semua orang berlindung padamu bersuka cita. Biarlah mereka bersorak-sorak selama-lamanya. Biarlah Engkau menaungi mereka sehingga mengasihi namamu bersukaria karena Engkau. Sebab Engkau memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau melindungi dia dengan kerelaanmu seperti perisai. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan dilawat kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita. Kebenaran yang akan membuka mata dan pikiran kita. Yang akan membuat kita terus berjalan di dalam jalan yang Tuhan inginkan untuk kita lalui. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu kuasa-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Kita akan pujian ini sekali lagi. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai jiwa. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang.
rindu kuasa-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan, 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 dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu kuasa-Mu Roh Kudus nyata di dalam. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhi. Mari bersama-sama. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu Karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. ku rindu Karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Hati kami sungguh bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Hati kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Karena itulah kerinduan-Mu. Ketika Engkau mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia. Hadir di tengah-tengah kami, hadir masuk di dalam kehidupan orang percaya. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang membawa kami di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Tuhan, kiranya Engkau senang dengan pujian penyembahan kami. Dan sekarang ya Bapa, kami mohon kuasa-Mu, ya Allah Roh Kudus, jamah setiap kami, sentuh setiap hati kami, Engkau buka hati pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami dengar bersama-sama. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, jauhkan dari segala kebodohan dan kecerobohan, karuniakanlah hikmat-Mu ya Tuhan atas hamba-Mu ini. Sehingga ya Tuhan kuasa-Mu nyata, firman Tuhan menyentuh setiap kami, mengubahkan hidup kami. Kami semua yang mendengar Tuhan Kau kuasai, Engkau buka mata hati pikiran kami, telinga kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis berbentuk apapun, kuasa-kuasa roh jahat, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai tempat ini dan juga hati kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk dalam damai sejahtera Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita akan merenung ya di dalam ibadah atau kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26.
Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Dan disiapkan juga pasal 16 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian juga pasal 16 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, kemudian kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih Pak Oji. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Sehat? Sehat? Puji Tuhan, sehat semua ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di depan itu ada logo. Logo itu loh. Siapa yang tahu? Ini maknanya apa sih? Kok berubah-ubah? Kemarin ini, kemarin itu, yang lalu, besok lagi berubah lagi. Ada yang tahu? Hah, siapa tadi? Wah, Oma. Iya, Oma. Ya. Itu kita memasuki minggu-minggu Trinitas, Bapak Ibu. Ya, kita ini orang Trinitarian ya, orang Trinitas, orang yang percaya bahwa tentang doktrin Allah Tritunggal. Amin. Ya, jadi ojo bingung, jangan bingung iki lambangnya apa, logonya apa kok ngene gak ngerti jemaat. Ya, ini kita memasuki minggu-minggu Trinitas dan dalam konteks sekarang kita akan membahas berbicara tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus. Ya, kemarin Bapak kita sudah diingatkan tentang Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Ya. Dalam bulan-bulan ini kita akan terus belajar tentang Roh Kudus dan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya berbicara tentang kuasa, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, pribadi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan melihat klip berikut. Ya, dia komentar, kepenuhan Roh Kudus apaan kayak bencong begitu. Coba sekali lagi kita lihat. Iya. Bapak Ibu, fenomena-fenomena yang demikian itu banyak, ya, banyak sekali, dan itu mengerikan, bahaya kalau tidak kita pahami betul-betul.
Apakah demikian orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah demikian orang yang hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah harus demikian? Nah, komentarnya mengerikan ya. Nah, next. Mengapa kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus? Nah, ini penting. Pertama-tama kita harus memahami ini dulu. Mengapa kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus? Ini akan kita renungkan sampai nanti selesai firman Tuhan ini. Mengapa kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus? Next. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 yang tadi sudah dibaca di dalam introitus. 1 Korintus 6, 19, 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, inilah yang harusnya kita mengingat, kita pahami bahwa hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Rasul Paulus mengingatkan, atau tidak tahukah kamu? Mosok kowe kabeh wis padha lali, artinya gitu. Mosok wis lali, masa sudah lupa? Ya, bahwa kamu itu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kamu dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, itu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di mana dan oleh siapa? Di mana dan oleh siapa? Yes, oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan pengorbanannya. Tuhan telah memberikan nyawanya menebus kita lunas, tuntas dibayar. Itulah sebabnya pertanyaan mengapa kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Sebab kita tidak punya hak untuk memimpin diri sendiri. Kita harus memiliki hati pikiran untuk siap dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, jadi artinya next. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah milik Kristus. Kita ini sebenarnya tidak punya hak apa-apa sekarang. Gak punya kebanggaan apa yang kita dapat, yang kita punya, yang kita bisa kita andalkan. Gak ada. Semua yang kita hidupi, yang kita miliki, kita nikmati sepanjang hidup kita semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Hanya anugerah loh, kasih karunia Tuhan. Kesehatan, kekuatan, tadi bertemu dengan Oma Kana dan Oma, siapa tadi kelupa? Hah? Edin. Ah ya, Edin. Heidi. Iya, Oma Heidi. Iya. Sampai sekarang usia 70 ya Oma Heidi ya. 80. Oh iya. Itu apa kalau bukan kasih karunia Allah? Kalau bukan anugerah Tuhan semata. Luar biasa. Ya. Jadi sekarang kita harus menyadari bahwa kita adalah milik Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kita tidak punya hak apa-apa, kekayaan dan lain sebagainya, hanya oleh karena anugerah Tuhan semata. Next. Nah, apa itu Bapak Ibu? Rumus ya. Siapa yang suka matematika? Siapa? Oh iya, Ibu Suci itu suka matematika. Ya. Suka matematika kok suka lupa ya? Harusnya kan kalau suka matematika itu kan ini ya, tapi aneh. Orang suka matematika tapi lupa. Suka lupa. Aneh ya. Nah, ada banyak rumus diciptakan oleh manusia. Gunanya untuk apa rumus-rumus itu diciptakan?
Gunanya untuk apa? Menemukan jawaban atas pertanyaan. Ya kan? Rumus itu diciptakan itu untuk menemukan jawaban, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Nah, ada banyak pertanyaan. Nah, kemudian ada rumus. Rumus ini diciptakan sehingga apa? Menemukan satu jawaban yang pasti dengan memakai rumus itu. Gitu ya Mbak Suci ya. Ada rumus. Ya, ada banyak rumus. Rumus kehidupan. Perlu juga. Next. Jika dalam matematika ada rumus yang pasti untuk setiap pertanyaan, maka dalam kehidupan rohani kita pun ada sebuah rumus yang menjadi kunci jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Ada rumusnya. Siapakah dia? Roh Kudus. Roh Kudus dialah roh kebenaran. Roh kebenaran. Itulah kunci daripada kehidupan kerohanian kita. Itulah kunci daripada pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kerohanian kita. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Tetapi Roh Kudus memang Tuhan utus, Tuhan kirim ke dalam dunia untuk menolong kita memberi pengertian itu. Ada banyak hal yang perlu diingatkan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Nah, jadi jangan takut sekarang. Persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan kehidupan tentang kerohanian, tentang apapun dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita kepada kebenaran, karena Dia adalah kebenaran. Rumus. Dia akan memimpin kita secara pasti menemukan jawaban untuk kehidupan kita. Next. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa Roh Kudus itulah yang memimpin kepada seluruh kebenaran Allah. Di ayat pasal yang Yohanes 16 ayat 13 tadi, saya akan bacakannya sekali lagi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itulah yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus itulah yang akan membawa kita memperoleh, mengalami pengalaman bersama dengan Allah. Kebenaran-kebenaran firman Allah akan kita lihat. Karena Roh Kudus Dialah yang akan memimpin. Kebenaran yang mutlak adalah bahwa Roh Kudus yang menjadikan manusia itu mengerti. Roh Kudus itu yang menjadikan mengerti akan kebenaran itu sendiri. Ya. Roh Kudus itu yang membuat kita mengerti, Bapak Ibu. Apa salah kita membaca banyak buku? Enggak salah ya. Boleh membaca banyak buku ini, buku itu, yang ngarang ini, yang ngarang ini, yang membuat buku ini, boleh. Membaca banyak buku itu baik supaya kita memperoleh banyak pengertian, banyak pemahaman. Boleh. Tetapi kalau buku-buku itu menjadi andalan kita, itu yang jadi tidak boleh. Itu yang pertama. Kalau buku-buku itu akhirnya mengesampingkan Alkitab, tidak menjadi buku yang utama bagi orang Kristen, itu yang tidak boleh, itu yang salah. Roh Kudus bukan lagi menjadi andalan kita. Karena buku. Enggak salah, boleh.
Tapi akhirnya apa? Kita jadi mengandalkan buku-buku itu. Kita nggak mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu juga yang bisa menolong Bapak Ibu kita semua ketika membaca Alkitab, baca firman Tuhan, itu diberikan pengertian. Amin? Ya. Jangan sampai kita jatuh ke situ. Sehingga lupa bahwa Alkitab ini adalah buku utama orang Kristen. Amin? Yang harus dibaca, dipelajari sungguh-sungguh dengan terang Roh Kudus. Nah, dikatakan bahwa tadi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Objeknya kamu, yaitu para murid pada saat itu. Tetapi ini juga masih relevan untuk kita semua, orang-orang yang percaya bahwa Roh Kudus itu juga akan memimpin kamu, memimpin kita semua untuk menuju atau mengerti akan kebenaran itu. Cuman persoalannya next. Apa sih yang dirindukan oleh Roh Kudus dari orang percaya? Apa yang dirindukan? Apa yang diinginkan oleh Roh Kudus bagi orang percaya atau dari orang percaya? Next. Roh Kudus ingin apa sih? Setiap orang percaya itu memberi diri diajar dan diingatkan oleh Tuhan. Ini Yohanes 14 ayat 26. Setiap orang percaya harus memberi diri, ya, menyediakan diri, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk diajar dan diingatkan oleh Tuhan. Ada banyak hal, ya, yang bisa kita peroleh dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita baca, ada banyak hal, ada banyak rumus-rumus yang diberikan. Pertanyaannya, apa kita memberi diri diajar dan diingatkan? Ketika kita malas, kita sudah bosan melayani. Bukankah Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rumus kehidupan. Ada lagi, ketika kita susah, manuk ning awang-awang, dikei panganan ambek Gusti. Jangan takut. Ya, burung di udara, bunga di padang, Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Amin. Rumusnya apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Rumusnya ono. Banyak. Ya, masih banyak lagi. Masih banyak lagi rumus-rumus kehidupan itu. Banyak sekali di dalam Alkitab. Kalau kita sudah mulai malas beribadah, malas berdoa, malas bersekutu. Ibrani 10, 24, 25 jelas. Janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi biarlah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu rumus. Ya. Pertanyaannya, apakah kita memberi diri diajar dan diingatkan oleh Tuhan? Maukah kita memberi diri diajar dan diingatkan, dipimpin oleh Tuhan? Yang next. Memberi diri dipimpin kepada seluruh kebenaran, ya. Memberi diri dipimpin kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu, ini penting, ya. Penting banget. Ada banyak sekarang itu orang-orang menempatkan sebuah kebenaran itu menurut pikirannya sendiri. Nah, ini bahaya.
Aku melakukan ini menurutku bener kok, kamu harap lapo. Nah ini repot. Kebenaran sejati hanya bisa kita peroleh dari firman Tuhan. Amin. Ya, kebenaran sejati hanya dari firman Tuhan. Kita tidak punya hak untuk memberikan statement-statement kebenaran sendiri menurut saya. Menurut saya, aku melakukan ini bagiku benar kok. Bagiku, bagi Tuhan. Enggak benar. Ya. Apa yang benar berarti kita harus seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, di mana kita memperoleh kebenaran? Firman Tuhan, balik lagi. Itu loh. Bapak Gembala selalu mengingatkan, sudah bacakan firman Tuhan secara berurutan itu. Enggak ada yang ini ya. Nah, next. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus berarti mencintai dan mentaati firman Tuhan. Ya, memberi diri dipimpin oleh Roh berarti mencintai dan mentaati firman Tuhan. Sangat keliru kalau saya tanya misalkan, Bapak Ibu mencintai Tuhan Yesus? Bapak Ibu mencintai Tuhan Yesus? Mengasihi Tuhan Yesus? Apakah mencintai firman-Nya? Dibaca? Orang kalau mencintai Tuhan Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari mencintai firman-Nya dan mentaatinya. Enggak bisa ketika ngomong, oh aku mencintai Tuhan Yesus, tapi terus kita enggak mentaati firman-Nya, itu omong kosong. Ketika kita berkata, aku mencintai Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, tapi kita mengabaikan yang satu, kita tidak mencintai firman-Nya, kita tidak mentaati firman-Nya, itu salah. Itu enggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Ya, harus mencintai, mentaati firman-Nya kalau kita mau dipimpin Roh. Ya, mencintai. Ada yang aneh-aneh, ya, ada aneh-aneh. Jadi ada orang-orang yang waktunya firman Tuhan disampaikan keluar. Ada orang-orang demikian. Semoga di sini nggak ada ya. Kalau nggak percaya, tonton CCTV ada kok. Ya toh? Waktunya firman Tuhan disampaikan, nggak mendengarkan, nggak fokus kepada firman Tuhan yang disampaikan, milih keluar. Ada orang-orang seperti itu. Ya. Atau yang di dalam ruangan kaca sana saya nggak tahu, ngobrol dewe ya gak aruh, karena kita nggak bisa dengar. Tapi nggak fokus mendengarkan firman Tuhan. Itu katanya mencintai. Lalu untuk apa datang beribadah? Gak fokus mendengarkan firman Tuhan, nonton HP. Katanya mencintai, mentaati firman Tuhan. Amin? Doh, amin. Ya kan? Ada loh. Enggak percaya titenono. Lah firman Tuhan disampaikan, lah ono sing metu. Bertobat. Berubah. Next. Selama ini kita itu termasuk orang Kristen yang bagaimana? Ayo kita renungkan yuk. Selama ini kita ini termasuk orang Kristen yang bagaimana? Apakah kita sudah terbuka dan rendah hati menerima perkataan Tuhan ataupun nasihat yang baik, atau susah sekali dinasihati? Yang mana nih? Kita renungkan ya. Wis berapa tahun kita jadi orang Kristen? Sudah lama? Sudah lama sekali atau lama sekali?
Seperti apa? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang terbuka dan rendah hati? Menerima perkataan Tuhan maupun nasihat baik? Atau susah sekali dinasihati? Susah sekali dinasihati. Angel. Wis angel wis. Sulit. Ya. Ini Bapak Ibu. Ayo beribadah, ayo berdoa, ayo ini itu dan lain sebagainya, ayo melayani dan lain sebagainya. Itu dinasihati, diingatkan. Tapi cek susah. Yang dirindukan oleh Roh Kudus dari orang percaya itu memberi diri diajar dan diingatkan oleh Tuhan. Memberi diri dipimpin kepada seluruh kebenaran. Dan itu berarti kita harus mencintai dan mentaati firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus yang memimpin kepada kemurnian. Ya, tetap di ayat yang ke-13 tadi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Supaya apa? Membawa kita kepada kemurnian. Itulah Roh Kudus memimpin. Tujuannya adalah untuk membawa kita kepada kemurnian. Murni. Ya. Nah, yang dilakukan Roh Kudus yaitu apa? Melepaskan apa yang telah ada dari dunia dalam diri manusia. Kemudian Roh akan memperbaharui watak manusia yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini loh. Ini tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus memurnikan, Roh Kudus bagaikan api yang menyala, yang membakar, memurnikan sehingga orang percaya itu benar-benar mencerminkan karya Allah yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Kita sudah ditebus, dibasuh, jadi bersih, dimurnikan, dibakar. Kadang-kadang memang pemurnian itu sakit, prosesnya sakit, tapi prosesnya itu harus kita alami dan nikmati. Ya. Mohon maaf Mbak Sri, baru tahu kalau Mbak Sri baru kena itu ya, kena knalpot ya, baru tahu hari ini kena knalpot. Panas ya, loro, api, itu baru knalpot. Api pemurnian dari Tuhan, bisa jadi sakitnya sakit. Bukan sakitnya tuh di sini, tapi sakitnya di mana-mana. Tapi menghasilkan pemurnian, dimurnikan, menghasilkan hidup yang memuliakan Tuhan. Ada yang lucu, Kak Sarah. Sekarang lagi rame tentang konser apa ini? Coldplay ya, Coldplay. Nah, di harian di Kompas itu tanggal 15 Mei 2023 itu lucu. Seorang penggemar Coldplay, band asal Inggris bernama Danar, bukan Damar loh. Bukan, Danar, usianya 31, rela menjual kulkas dan sepeda motornya demi mampu membeli tiket konser pada 15 November nanti mendatang. Ia berniat untuk membeli tiket termahal yang dijual seharga 11 juta. Dia ngomong, ini adalah salah satu usaha untuk bisa menonton Coldplay sebaik mungkin. Waduh, ya kan? Katanya. Lalu apa itu? Persiapan penggemar beli tiket Coldplay, sengaja cuti, dan rela jual sepeda motor. Wih, koyok ngono loh sampean. Demi apa kesenangan? Yang sementara. Tak pikir ngedol kulkas, ngedol sepeda motor kayak persembahan nang gereja.
ingin nonton Coldplay. Ada yang sudah beli tiket? Coldplay? Sudah ada? Hah? Sudah ada? Ada? Oh, nggak apa-apa Pak. Ya sudah terlanjur. Atau apa? Ya kan? Udah nggak apa-apa. Ya. Bayangkan loh. Ingin melihat konsernya Coldplay sampai ngedol kulkas, sengaja cuti, ngedol sudah motor, opo maneh. Ayo. Iya kan? Ini loh, tabiat-tabiat dunia yang mempengaruhi manusia, ya, ngeri. Ya. Tapi lek kon berkorban untuk gereja, untuk apa? Untuk pengembangan pelayanan masih sulit. Persepuluhan nggak rutin. Persepuluhan itu wajib. Ya. Itu. Persepuluhan ya benar-benar persepuluhan aja dipotong. Amin. Iya, mau diberkati Tuhan, itu buktinya firman Tuhan. Jelas itu ada rumusnya. Bawalah persembahan ke rumah Tuhan dan ujilah aku. Bukankah tingkap langit akan terbuka? Itu firman Tuhan loh. Ya, jelas. Kalau untuk hal-hal yang demikian aja kita upayakan. Tapi untuk hal-hal rohani kok sulit. Kok sulit hal-hal rohani? Kenapa? Ayo kita dengarkan Roh Kudus. Kita ikuti dia biarlah dia memurnikan kehidupan kita. Next. Tabiat berdosa harus dilawan dan dimatikan dalam peperangan terus menerus melalui menaati pimpinan Roh Kudus. Manusia memang punya ini selama hidup di dalam dunia. Ya, kita harus berperang terus menerus. Tetapi jangan pernah lupakan kita ada Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran, kepada pemurnian. Roh Kudus itu bagaikan alarm di dalam hati kita. Ya toh? Siapa yang setiap pagi membunyikan alarm di rumahnya setiap pagi? Ada Bu? Pakai alarm? Nah, pakai alarm. Saya juga. Karena saya harus bangun pagi menyiapkan Sharon untuk berangkat sekolah. Ada alarm yang membangunkan kita. Roh Kudus itu alarm di dalam hidup kita. Pertanyaannya, kalau kita mendengar alarm itu terus kita mengabaikan, lama-lama tumpul, udah asyarno, gitu kan? Alarm itu digunakan untuk mengingatkan kita, dan Roh Kudus itu selalu begitu dalam hidup kita. Kalau kita sudah mulai melenceng, kita sudah mau jauh dari Tuhan, Roh Kudus ingatkan. Ayo balik lagi pada Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus itu memurnikan kita. Biarlah Roh Kudus itu menolong kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan citra Allah. Ya, kembali kepada fitrahnya. Ya. Kembali kepada fitrahnya, jati diri kita sebagai anak Tuhan. Itu tujuan daripada untuk dimurnikan. Next. Nah, yang terakhir. Roh Kudus yang memimpin untuk memuliakan Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kemudian ayat 21,
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kemudian 16 ayat 14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini yang tadi saya tanyakan. Ini rumus ini. Jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita juga mengasihi Dia dan mentaati firman-Nya. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, mentaati firman-Nya, itu kita memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan membawa kita untuk memuliakan Allah. Itu memang tujuannya. Tujuannya ketika Allah mendamaikan kita, tujuannya adalah supaya kita bisa bersekutu dengan Dia, menikmati kemuliaan, menikmati anugerahnya, menikmati persekutuan dengan Dia, itu tujuannya. Untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan itu luar biasa. Kenapa? Salah satu cara Roh Kudus memuliakan Yesus adalah dengan menyatakan kepada kita karunia berkat surgawi yang kita miliki di dalam Kristus. Roh Kudus menyatakan karunia, memberikan karunia kepada kita. Masing-masing punya karunia, talenta. Amin? Ya. Nah ini mari kita pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Roh Kudus menyatakan kepada kita. Roh Kudus memampukan kita. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi apapun. Ya. Bahkan di sini ada pelayan-pelayan musik, WL singer, pujian, soundman dan lain sebagainya. Gunakan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kita memuliakan Tuhan. Karunia-karunia Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama biarkan Roh Kudus memimpin kita untuk memuliakan Allah melalui karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karunia-karunia berkat surgawi yang kita miliki di dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah kita diberikan anugerah itu untuk memuliakan Dia. Segala sesuatu sudah tersedia, segala sesuatu sudah diberikan kepada kita. Maka tanggung jawab kita sekarang, hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sulit, sulit. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita bisa. Kita pasti bisa. Karena memang tugasnya Roh Kudus membuat kita mampu. Amin? Ya. Lalu implikasi daripada hidup mengikuti Roh Kudus itu apa? Konsekuensinya apa? Lalu pengaruhnya apa? Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus menetapkan atau memutuskan untuk selalu memikirkan hal-hal yang bersumber dari Roh Kudus. Ya, ini konsekuensinya. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, hidup mengikuti Roh Kudus, maka kita harus menetapkan atau memutuskan untuk selalu memikirkan hal-hal yang bersumber dari Roh Kudus. Roma 8 ayat 5.
Kita harus membiasakan diri hidup oleh roh atau berjalan di dalam roh, sehingga kemudian menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup. Pelan-pelan kita berusaha sedikit demi sedikit ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Maka semuanya kalau kita lakukan sedikit demi sedikit itu akan menjadi gaya hidup. Jadi gaya hidup. Ini penting. Ya. Lalu yang terakhir, kita harus tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Roh Kudus. Kita berdoa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan tanggung jawab tugas kita masing-masing di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, itu. Jadi konsekuensinya ini. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tundukkan kepala. Tim musik, mari kita memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena dialah yang telah memberikan pertolongan, mengutus Roh Kudus di dalam hidup kita. Biarlah kita terus memohon kepada Tuhan, bila Dia memegang kita, memegang hidup kita, agar kita bisa terus berjalan di dalam kebenaran. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Setiap Haleluya, 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 haleluya. ku tak dapat jalan sendiri. Ya Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bisu
indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Katakan kudus, kudus, haleluya, haleluya, Kudus namamu. bumi suntuk dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang dimenang, Yesus namanya, nama yang dimenang, yang dimenang, Yesus namanya, nama yang dimenang, yang dimenang, Yesus namanya. Bapak Frankie berdoa bersyukur firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Haleluya. Bukakan hati kami bahwa Roh Kudus Haleluya. yang sudah Tuhan berikan bagi kami sebagai penolong kami. Ketika Engkau pergi ke surga, Engkau memberikan Roh Kudus untuk memimpin hidup kami. Ya Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami kurang menyadari. Kami seringkali melupakan Roh Kudus, sehingga kami tidak peka dengan pimpinan Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami boleh dikuatkan kembali. Kami diingatkan kembali bahwa Roh Kudus itu senantiasa ada bagi kami, senantiasa membimbing kami. Biarlah kami boleh semakin menghargai Roh Kudus yang sudah ada Tuhan taruh dalam setiap hati kami untuk memimpin kami. Ajar kami Tuhan hari demi hari untuk bisa menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Roh kami dipimpin olehnya. Ajar kami untuk senang membaca firman Tuhan. Untuk rindu selalu membaca firman Tuhan. Agar kami senantiasa boleh peka. Boleh semakin tahu jalan yang mana yang kami boleh tempuh. Terima kasih untuk firman yang indah ini Tuhan. Kami boleh semakin hari dikuatkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemilihan majelis yang sedang dalam proses. Tuhan memberkati seluruh panitia, berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus memimpin, sehingga kami memperoleh orang-orang yang sungguh-sungguh serius mau melayani di bidang kemajelisan yang ada di GKRI Misi Aletheia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Allah juga ya Tuhan terus mengirimkan jiwa-jiwa baru untuk dididik, dibina di tempat ini ya Tuhan.
Mari Tuhan, kami masih merindukan ada banyak orang datang beribadah di tempat ini. Jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mencintai gereja, mengambil bagian di dalam persekutuan, dan berbuat nyata untuk memajukan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati wadah komsel yang ada. Kiranya melalui komsel banyak jemaat juga ditumbuhkan imannya, memperoleh pengertian yang benar, melalui pengajaran-pengajaran yang sederhana, melalui kesaksian-kesaksian. Jemaat semakin mengenal Tuhan dan erat bersekutu bersama saudara seiman. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyata kuasa-Mu Tuhan, Kau membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berdoa memberkati Damar secara khusus. Kiranya Tuhan berikan hati yang terus semangat. Terus ya Tuhan berharap percaya kepada Tuhan. Jemaat yang sakit Kau jamah, Kau pulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam para orang tua yang bergumul biaya sekolah anak-anak, Tuhan memberkati. Tuhan berkati para orang tua yang bekerja, apapun yang sedang diusahakan Tuhan menolong, menyertai. Terima kasih Tuhan. Engkau kuatkan ya Tuhan keluarga-keluarga, supaya semakin erat, makin mencintai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami memberkati saudara kami yang berulang tahun, Ibu Mayang, Saudara Gayatri, dan Ibu Yuni. Tuhan menolong, kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka. Di dalam pekerjaan, pelayanan Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, sepanjang mereka berada, dimanapun mereka berada, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Biarlah mereka jadi berkat dimanapun berada Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan nyata mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum persembahan kita jalankan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari Mazmur dari pasal yang ke-54 ayat yang ke-8 sebagai landasan persembahan kita pada minggu pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan. Saya minta petugas persembahan boleh memberikan. Marilah dengan hati yang penuh sukacita kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina
rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya senang, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya senang, saben dina kula nggih gandol Gusti. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita, Allah Bapa di surga, ketika Engkau ada bersama dengan kami, memberkati setiap kami. Dan terlebih lagi pada minggu pagi hari ini kami juga boleh membawa persembahan kami kepadamu dari sebagian berkat yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kelola. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan, tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Dan kami mohon kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan untuk setiap pengelola di dalam gereja kami. Untuk persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami menyerahkan semua keseluruhan persembahan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan warta jemaat kita pada minggu pagi hari ini, tanggal 11 Juni tahun 2023. Yang pertama terkait dengan warta jemaat. Yang pertama, next. Yang berulang tahun pada minggu sepekan kemarin adalah Ibu Mayang tanggal 5 Juni, Saudari Gayatri tanggal 5 Juni, dan Ibu Yuni tanggal 6 Juni. Kalau ada di tempat Ibu Yuni atau Saudari Mayang boleh makin berdiri. Ibu Yuni, oh lagi di, oke, di bawah. Baik, selanjutnya saya ucapkan selamat ulang tahun mewakili daripada gembala dan seluruh majelis, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kemudian dukung dan doakan untuk pemilihan majelis baru GKRI Misi Aletheia periode 2023 sampai 2027. Ini sudah dibentuk panitia pemilihan majelis yang terdiri dari hamba Tuhan dan ditambah oleh Saudari Bestin sebagai sekretariat. Dan ini mohon untuk jemaat ya dapat mengambil bagian dalam berpartisipasi mengusulkan nama ya melalui komsel masing-masing dan juga menjadi calon majelis yang akan diajukan. Silahkan dari komsel masing-masing dapat memberikan usulan nama untuk menjadi majelis GKRI Misi Aletheia. Selanjutnya untuk penata layan, next. Ibadah PPD kita lakukan setiap hari Rabu itu pukul 7 malam di gereja. Mohon kehadiran seluruh jemaat ya, tidak hanya pelayan penata layan tapi seluruh jemaat untuk ibadah PPD firman Tuhan oleh Pak Regilio, kemudian worship leader Pak Agus Wahyudi, singer Ibu Tina dan Ibu Eli, musik grup Sarah dan kawan-kawan, doa syafaat Pak Franky, LCD dari Damar, kamera Pak Heru, sound system Pak Asian, PC Pak Aris. Kemudian next untuk persekutuan doa pagi ini setiap hari Sabtu Bapak Ibu, saudara-saudari, Sabtu pagi pukul 5:30
Ya, kalau bisa alarmnya jam 5, raup-raup, bikin kopi, teh, minum, kemudian bisa doa pagi sama-sama. Itu pukul 5.30 online by Zoom. Biasanya di grup gereja kita share ya untuk link Zoom-nya. Jadi secara Zoom di rumah masing-masing kita melakukan ibadah persekutuan doa pagi. Biasanya pesertanya 15, 16, naik turun antara belas-belas. Nah, kali ini saya rindu pesertanya bisa sama seperti yang hadir saat ini ya. Atau lebih bahkan ya, karena banyak yang enggak hadir pada minggu pagi hari ini. Jadi Sabtu jam 5.30, enggak lama kok, mungkin paling lama 1 jam lah ya, enggak sampai kadang. Next. Kemudian ibadah minggu tanggal 18 Juni firman Tuhan oleh Pak Heri Cin, WL oleh Ibu Erna, singer Ibu Tina dan Rafael, musik grup Pak Leo, doa pembukaan Pak Heru, penyambut jemaat Bapak Ibu Surya, LCD Bestin dan Randy, sound system Bapak Rio, PIC Saudara Wahyu, dan perjamuan kasih Komsel Mazmur, ya Komsel Mazmur perjamuan kasih. Kemudian ibadah siforsi, firman Tuhan Pak Karis, worship leader Kak Susan, Kak Desia, kemudian musik Kak Sarah, bintang tamunya Headmaster for Christ. Kemudian laporan keuangan dapat dibaca di dalam warta jemaat yang biasa di-share ya, di grup juga. Kemudian untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening GKRI Misi Aletheia. Mungkin ada yang kemarin belum sempat perpuluhan, dapat juga ditransfer ke Bank Niaga. Berikut nomornya. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kalau tidak ada tambahan, silakan. Sedikit himbauan bagi kita semua untuk yang menggunakan ruang kaca, yang di ruang kaca. Jadi kemarin ada kerusakan di piano. Ada air yang masuk dan airnya itu kental ya Pak Heri ya, gel ya. Nah apa itu berarti? Saya nggak tahu. Nah hati-hati, mungkin naruh susu, naruh apa, hati-hati. Jadi cukup besar biaya yang keluar kemarin untuk servis, ya, cukup besar, eman gitu. Kalau kita nggak saling menjaga, boleh digunakan ruangan itu, tapi dijaga, jangan taruh sembarangan. Air apa di situ, di di atasnya piano itu, ya, jaga. Itu aja Mungkin himbauannya. saya sedikit tambahan. Saya kelupaan untuk menyambut jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat kita pada minggu pagi hari ini. Saya lihat di sebelah Oma Kana itu ada ibu yang cantik jelita. Mohon bangkit berdiri, dapat memperkenalkan Selamat diri datang, mungkin dari Oma. nama dan ibu ini kegiatannya apa, kemudian apa yang bisa disampaikan pada minggu pagi ini untuk boleh disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Silakan dari Ibu Heidi. Iya, Oma silakan. Dari Belanda ya? Iya. Iya. Ada secara pribadi atau secara asosiasi? Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, salah satu dari misi kita diberkati untuk menjadi berkat seperti yang dilakukan oleh ibu kita, Ibu Heidi ya. Jadi dari secara pribadi membantu keturunan Indo Belanda ya,
termasuk saya berarti. Saya Farm Willems. Jadi Willems juga boleh ya Bu ya, kalau ada kesulitan bisa dibantu. Warom gitu ya. Ya, terima kasih. Kiranya kalau ada kesempatan lagi boleh beribadah bersama dengan kami. Kami sangat bersuka cita untuk bersama-sama membuka hati, membuka pintu gereja. Ibu bisa hadir kembali. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah benih kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah benih. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.